mungkin kalau di Bali sama sekali aman. Jadi dengan kita bermain acara seperti ini tanggal 25, 1, 9 tuh kita membuktikan aja kalau kita sendiri sebagai seorang Indonesia gitu, seorang warga Indonesia yang berani ke sini, berani kita ngapa-ngapain, kita berani liburan dan kita membuktikan nggak ada apa-apa di sini. Kita semangat banget gitu untuk ikut karena kita juga pengen kasih lihat bahwa Bali is still paradise gitu, tetap masih ya masih indah dan masih layak dan ingin dikunjungi gitu. Syuting film di luar negeri memberikan pengalaman yang berbeda jika dibandingkan di negeri sendiri. Seperti yang dialami oleh Dina Olivia yang baru saja menyelesaikan syuting di kota San Francisco, Amerika Serikat. Pemirsa ingin tahu cerita Dina di sana? Simak liputan berikut. Ini oleh-oleh cerita dari Dina Olivia sepulang dari San Francisco, Amerika. Selama 3 bulan, Dina menjalani hari-hari syuting untuk film terbarunya berjudul 630. Meski sudah memiliki cukup pengalaman akting dalam film Tusuk Jaya Langkung, 30 Hari Mencari Cinta dan Belahan Jiwa, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman seru yang ia rasakan selama syuting di Amerika. Yang lucunya karena mereka semua adalah teman-teman aku dan kita kerja proyek bareng gitu. Wah, ini adalah proyek kita bersama gitu. Jadi aku sekali-sekalinya aku jadi kru juga. Aku kadang-kadang angkat lighting, kadang-kadang cue cut. Awalnya inisiatif Dina untuk ikut terjun membantu proses pembuatan film yang diperankannya bersama DJ Wingky itu sempat dilarang oleh kru film yang lain. Tapi kekerasan hatinya untuk menimba ilmu dan pengalaman lebih banyak lagi di dunia film membuatnya rela berpanas-panasan sambil terkadang dimarahi layaknya kru lapangan. Aku lebih pas di sana ya, aku lebih belajar gimana sih cara proses berlangsungnya produksi itu seperti apa sih dari yang masih nol sampai udah selesai gitu. Aku jadi ngerasain gimana sih hati-hati para kru gitu, dimarahin, disuruh ini, disuruh itu, terus beli-beli makanan. Pengalaman boleh bertambah, dan tanpa diduga, berat badan Dina pun ikut bertambah. Penyebabnya apalagi kalau bukan kebiasaan Dina mengkonsumsi makanan yang enak-enak selama di Amerika. Alhasil beratnya naik 10 kilo dan sempat membuatnya sedikit minder jika bertemu teman-temannya saat kembali ke Indonesia. Karena aku sekarang naik 10 kilo, naik 10 kilo, jadi kalau di sana kelihatannya kurus gitu kan. Terus di antara yang lain pas balik ke sini mulai ketemu dengan teman-teman yang model, terus yang lainnya juga kayak Marcel, Nirina, Rahel, Dian tuh udah pada kurus-kurus gitu. Aku yang paling gendut sendiri gitu. Satu hal lagi yang paling disukai model yang sudah go internasional ini, yaitu sistem kerja di Amerika yang sangat memperhatikan disiplin waktu dan profesionalisme tinggi. Kalau kerja di sana lebih enak karena ada jam kerjanya. Kalau kita syuting di Indonesia biasanya nggak ada jam kerja gitu. Aku sih bilangnya nggak ada jam kerja karena kita syuting bisa aja dari pagi sampai pagi gitu. Dari pagi sampai pagi lagi. Kalau di sana nggak bisa. Orang bulenya tuh 12 jam gitu. Kalau mau overtime bayar lagi. Nah, kalau kamu lagi kangen sama keluarga dan teman-teman di Indonesia gimana? Kangen sih, yang jelas kangen sama keluarga. Sama udah mulai terakhir aku kangen sama kerja gitu. Karena kalau di sana kan kalau udah mulai liburan, kebanyakan liburan juga karena aku di sini setiap hari kerja jadi nggak enak juga gitu. Penyanyi Baim buka suara tentang kabar dirinya yang mendapat predikat Playboy karena diperebutkan oleh dua wanita cantik, Deswita Maharani dan Artika Sari Devi. Mantan vokalis Ada Band yang kami temui saat konser Amal di Bali bertutur cerita sebenarnya kenapa muncul kabar seperti itu. Penyanyi Baim tidak dapat menikmati status jomblo terlalu lama. Kabar yang beredar, mantan vokalis Ada Band ini menggandeng presenter Deswita Maharani. Namun kabar tersebut telah dibantahnya. Dan belum selesai kabar kedekatan antara Deswita dengannya, Baim dikabarkan pula sedang menjalin asmara dengan Artika Sari Devi. Hingga akhirnya muncul istilah Baim sedang menjalin cinta segitiga.
Baim yang kami temui saat melakukan konser amal di Bali mengakui dirinya mengenal keduanya dengan baik. Berdua itu benar-benar teman baik. Satu, Mbak Artikanya sendiri itu pun emang teman saya, banyak sekali bisa bertukar pikiran dia, terutama di masalah perkuliahan di S2 karena sama-sama punya background yang sama. Kalau Mbak Deswitanya itu adalah saya seprofesi juga. Pertemuan pertama dengan Artika sejak 3 bulan yang lalu dan berlokasi di kampusnya yang sedang menggelar sebuah acara. Dan yang membuatnya merasa cocok adalah keduanya sama-sama sedang mengambil studi pasca sarjana. Seperti yang telah ada kemarin-kemarin ya, gue sebetulnya agak sedikit lucu aja denger beritanya ya. Maksud saya gue tersanjung gitu, maksudnya ada yang digosipkan dengan putri Indonesia gitu. Aduh, siapa yang nggak mau mungkin ya gitu. Cuman akhirnya mungkin saya sama dia juga memang akhirnya teman baik. Teman baik itu saya pertama kali ketemu dia, saya ingat banyak acara sosial saya ketemu dia gitu. Jadi kemarin kalau nggak salah yang paling pertama tuh saya ketemu dia acara anti narkotik, itu salah satunya. Saya ngisi acara, dia juga ngisi acara, sempat ngobrol, sempat ya nyambung aja. Kenal saya sama dia udah kurang lebih hampir mungkin 1,5 bulan 2 bulan kali ya. Ya terakhir saya lebih kayaknya sih, seminar itulah pokoknya terakhir. Jadi dari situ ya gitulah. Dari pertemuan pertama tersebut, akhirnya hubungan dua selebriti ini berkembang menjadi lebih lanjut. Bahkan mereka sering berkirim kabar melalui telepon seluler. Telepon SMS seperlunya dalam arti kata kalau memang kebetulan lagi perlu bertukar pikiran itu aja. SMS sama siapa aja kok. Namun, walaupun baru mengenal Putri Indonesia 2004 ini dengan hitungan bulan, tampaknya Baim bisa menilai pribadi Artika Sari Devi. Ya dia, kalau Artika Sari kalau saya lihat, ya dia jadi Putri Indonesia ya. Menjadi seorang Putri Indonesia kalau menurut saya merupakan suatu tugas yang amat sangat hebat dan berat ya. Karena setahu saya memang setahun itu akhirnya dia bukan nggak ngapa-ngapain, memang tiap itu ada acara gitu yang sifatnya sosial. Terus mungkin dia punya wawasan yang luas, cara pandang dia, terus ngobrolin segala sesuatu pun dia bisa berusaha untuk masuk ke dalam itu, kayaknya gitu. Wawancara kami pun beralih tentang acara yang bertajuk See You in Bali. Konser amal yang dimeriahkan oleh puluhan selebriti ini diadakan di Kamasutra pada hari Jumat malam kemarin. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu selebriti berada di Bali selain untuk memulihkan Pulau Bali dari trauma kejadian bom Bali kedua. Udah mulai kebal kali ya sama namanya bom ya. Jadi sebetulnya sih kita cuma bisa meyakinkan pada masyarakat dunia internasional dan juga domestik mungkin kalau di Bali sama sekali aman. Jadi dengan kita bermain acara seperti ini tanggal 25, 1, 9 tuh kita membuktikan aja kalau kita sendiri sebagai seorang Indonesia gitu, seorang warga Indonesia yang berani ke sini, berani kita ngapa-ngapain, kita berani liburan dan kita membuktikan nggak ada apa-apa di sini. Kita semangat banget gitu untuk ikut karena kita juga pengen kasih lihat bahwa Bali is still paradise gitu, tetap masih ya masih indah dan masih layak dan ingin dikunjungi gitu. Soal film, Dimas Djadiningrat pasti akan berbicara panjang lebar. Semua pengetahuannya di bidang yang satu itu akan keluar lancar bagaikan air mengalir, lengkap dan jelas. Tapi cukup soal film. Di luar itu, Dimas Djay akan tutup mulut. Apalagi kalau pertanyaan sudah beringsut pada kehidupan pribadinya. Si gondrong ini akan merapatkan bibirnya. Padahal banyak yang penasaran ingin tahu seputar kehidupan asmaranya dengan Shanti. Kabar yang beredar, setelah berpacaran cukup lama dan sempat mengalami putus sambung, Dimas Djay yang belum lama ini kembali berlabuh di hati Shanti akan mengakhiri lagi hubungan asmaranya dengan penyanyi yang mantan VJ MTV itu. Tapi kali ini bukan berakhir di tengah jalan, melainkan berakhir di pelaminan. Bahkan kabarnya, sutradara video klip dan iklan yang aktif di dunia layar lebar ini sedang mempersiapkan diri menuju hari bahagia itu. Ditemui di sebuah acara, seperti sudah terduga, Dimas Djay enggan untuk menjawab. Jangan nanya itu dong. Bilang aja. Ya, Mas. Ya, soalnya kalau lagi kayak gitu semua jadi ngangkat ngomong sih pada komentar, Pak. Hidup saya jadi susah. Seperti Dimas Djay, Shanti sang kekasih pun memilih kompak untuk tidak mengumbar kisah asmara dan rencana bahagianya itu.
Oke DJ dan Shanti, tidak ada lagi pertanyaan soal pernikahan. Kita tunggu saja undangan bahagia nanti. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.